belum dibungkus. Jadi mau kita bungkus ya guys. Kurma itu diikat ya, diikat di pelepahnya. Jadi dia akan fleksibel. Ini kenapa nih dipotong ya? Ini dipotong karena Oh, ini banyak saya. kali satu pohon dia. Jadi harus ini sebenarnya Hai guys, jumpa lagi di Bang Zam Channel. Jadi hari ini kita balik lagi ke kebun kurma. Saya mau tunjukkan ke kalian semua bagaimana orang-orang Arab di sini mengelola kebun kurma supaya kurmanya tidak rusak. Mereka itu akan memproteksi kurma dengan membungkus dengan tasnya. Nah, ini ada satu tas ini, jaring. Di jaring ini biasa mereka pakai untuk membungkus kurma ya. Nah, ayo guys, kita coba. Nah, ini dia. Ini kurmanya sekarang guys. Sudah masuk ke kurma ini ya. Mau menjadi rutap ini. Ini ada satu tandan ini yang belum dibungkus. Jadi mau kita bungkus ya guys. Nah, ini dia. Oke. Jadi jaringnya itu persis ini kayak jaring ikan ya. Di bagian atas ini ada talinya nih. Talinya itu untuk pengikat. Nah, jadi kita masukin aja guys ya. Wah, ini. Oke, nih. Sengaja dia dibuat lebar. Nah, kayak gini. Kemudian ini tinggal ditarik. Tarik ya. Nah, untuk menutupi bagian atas tinggal diputar aja dia. Nah, putar aja. Nah, tinggal dikunci. Nah, ini dia supaya kurmanya nggak bergerak. Jadi tiap tandan kurma itu diikat ya, diikat di pelepahnya. Jadi dia akan fleksibel, biarpun ada angin dia tetap kuat. Oke guys, nih coba kita lihat di sini. Nah, coba putar nih, putar ini, putarin tuh buah. Nah, ini kan rapi nih guys semuanya. Ini mungkin sekitar 2 minggu lagi. Bagian bawahnya ini, nah coba dekati. Nah, bagian buahnya ini akan kuning ini di sini akan kuning. Nah, di saat itulah dia menjadi rutap. Oke. Nah, kita coba lagi guys, lihat yang lain. Kalau ini belum bisa dibungkus karena salah satunya itu posisinya itu masih sulit, kemudian juga masih terlalu kecil-kecil. Nanti kalau udah besar dia udah mulai berat ininya, lepahnya juga akan turun. Itu akan dipasang bungkusnya. Oke. Nah, kita ini ada lagi nih, banyak ini guys nih. Jadi kita ntar lagi bakal panen kurmanya. Nah, ini dia. Oh, ini ada yang kecabut ini. Nah, ini biasanya guys dipotong sama burung juga ini kadang-kadang. Jadi burung-burung jenis burung gereja itu kuat juga dia tuh. Dia tarik dari ini pelepahnya ini. Mungkin berapa ekor burung ini bisa sanggup dia buat naik ini. Juga ada bekas-bekas apa namanya itu bunganya itu kan, bunga kurmanya ini sisa di sini. Yuk kita keliling lagi guys.
bagus sekali kurmanya. Tuh lihat. Biarpun tandannya kecil, tapi buah kurmanya ini bagus ini. Dia bulat dia nih bentuknya. Hampir mirip-mirip kayak ajwa, guys. Jadi dia nanti akan tumbuhnya besar lagi. Tapi bentuknya itu nggak akan lonjong dia lebih bulat. Dan kemungkinan nanti warnanya ini kuning. Nah, ini kayak di bawah nih. Nah, jadi satu lagi, guys. Ini lagi. Fungsi dari jaring ini salah satunya adalah kalau buah kurma yang sudah masak nanti dia jatuh ke bawah. Jadi dia nggak akan langsung jatuh ke tanah dia. Jadi ketahan sama jaring ini. Jadi kalau jatuh ke tanah mungkin sekitar 5-6 bulan itu udah tumbuh kurma-kurma kecil dia, dan sangat sulit itu untuk dibersihin. Nah, coba kita lihat tuh contohnya. Ini kenapa nih dipotong ya? Ini dipotong karena Oh, ini banyak saya. kali satu pohon dia Jadi harus- ini sebenarnya ya guys ya, ini dipotong oleh tukang kebun karena memang di satu pohon kadang-kadang buahnya itu melebihi kapasitasnya. Jadi biar buahnya nanti besar. Jadi dia diukur dia ininya berapa jumlah dalam satu pohon itu, berapa tandan dia yang bagus. Mereka kan udah paham ya. Memang sayang juga ini kalau kita lihat nih. Dimakan juga masih cepat ya. Nih, coba. untuk promil bagus ini. Udah oke sih ini ya. Untuk ibu-ibu Promil. promil ini udah oke nih. Cuman masih agak ini cepat. Nah, emang. Taruh di sana. Nah, sini. Nah, ini dia. Ini contoh. Ini mungkin karena batangnya terlalu tinggi dulunya ya. Jadi dia nggak diproteksi dia kan. Terakhir ini banyak tumbuh anaknya di sini nih. Kurma-kurma baru itu tumbuh seperti ini. Jadi justru pohon utamanya itu nggak cukup vitaminnya itu. Lama-lama nggak berbuah dia malah. Ini tahun ini nggak tahu nih kenapa yang besar-besar itu rata-rata nggak berbuah. Justru yang pendek-pendek yang banyak buahnya. Ya. Ini belum dibungkus ya, masih terlalu kecil. Tandannya nih lihat nih, lihat nih guys. Ya. Tuh kan, besar kali nih tandannya nih. Nih nanti ini akan dibungkus dengan jaring yang lebih besar. Nih contohnya ini guys, anaknya nih. Ini lumayan capek ini. Kalau dipangkas langsung nanti dia keluar lagi. Biasanya dicongkel ini ya. Jadi untuk menghindari jangan ada kurma baru, dipasanglah jaring itu guys. Oke. Nah ini juga bagus ini, kurma-kurma bagus semua nih. Lepahnya mulai dirapikan. Nah, ini kita bang. Nah, itu lihat guys, yang di sana tuh agak sulit kan. Nanti mungkin mereka akan pakai semacam apa namanya ya, kayak eskavator gitu. Bukan eskavator sih, untuk lifting, untuk ngangkat orang itu ke atas. Saya pakai lifting, ada mobilnya yang biasa dipakai untuk pangkas pohon-pohon. Jadi mereka akan rapikan itu semua, buah-buahnya itu akan dibagi per per tandan. Jadi kalau tandannya itu terlalu dekat, terlalu sempit, nanti mereka akan buang beberapa tandan biar buahnya itu kualitasnya oke. Tuh. Nah ini guys, ini kenapa belum dibungkus? Ini mungkin butuh jaringnya juga banyak, butuh pekerjaannya juga. Nih. Terlalu banyak ini buahnya nih. Ya,
dan mungkin apa harus dirapikan itu. Ada buah-buahnya yang ini yang kecil. Ini yang kecil itu harus dibuang. Kemudian dia dipilihnya mana tandanya yang bagus-bagus tuh. Nah, ini buahnya nih guys. Nih. Bagus? Oke. Nah. Kalau yang ini salah juga nih. Ini salah juga. Nih. Satu bungkus rapi nih. Ini rapi banget nih. Yang buahnya itu bawah itu lurus. Biasanya kualitasnya manis nih. Jadi yang dipasang jaring itu, yang diutamakan yang memang kurmanya itu kualitasnya bagus. Jadi duluan diselamatkan ya. Biasanya dibungkus juga cepat habis tuh. Nah ini agak kecil-kecil sih kurmanya. Cuma ada yang bilang ini kalau untuk obat ini lebih bagus ini. Obat kenyang kali ya. Nah, ini guys, lihat nih. Ini kan. Sayang juga ini. Nih tuh. Nah, ini udah dipotong. Ya tuh. Sayang ini. Ini hampir berapa kilo? 10 kilo nih kali ya. Nih, tuh. Dipotong semua. Nanti bisa dikasih ke onta juga ini, mau dia yang masih apa namanya, masih muda-muda ini kan. Nih, potong. Nah. Ini sebenarnya biar buahnya itu bagus, guys. Jadi udah dipilih dia memang. Lihat ini, ciri-ciri kualitasnya nggak bagus. Nah, ini, guys. Nah, nih. Jadi dalam satu tangkainya itu ada 2 atau 3 yang besar, lainnya kecil-kecil. Jadi kualitas kurmanya ini kurang ini. Mau dibiarin sampai besar juga nggak ada manfaatnya ini. Tuh. Tuh. Nah. Kurmanya nggak sehat dia nih. Jadi ini tinggalin itu yang kualitas kurmanya bagus. Itu guys. Yuk lanjut. Guys, ini kurmanya kurma gagal nih tahun ini. Dulu biasanya ini bagus ini buahnya. Ini tahun ini gagal. Ini biasanya ya, kalau dilihat kemungkinan besar supply airnya itu rusak. Jadi ada pipa ini guys nih. Ini pipanya. Tuh. Pipanya macet nih kayaknya tuh. Nah, nggak ada air ini. Jadi kalau supply airnya kurang, biasanya rusak dari sininya. Itu buahnya itu tegal dia, angus dia bunganya, dari bunganya. Oke. Nah, ini kan bagus ini. Ini bagus. Itu guys, itu ada satu korma. Kormanya itu campur itu. Ada merah sama kuning juga itu ada dua warna korma campur dia ini. Saya nggak tahu nih jenisnya apa, tapi dia nanti kalau besar ada merah juga, kuning juga ada dia akan bercampur. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jumpa lagi kita di video akan datang. Tetap semangat di tengah pandemi, jangan lupa pakai masker, oke? Supaya kita sehat dan tetap menjaga protokol. Dari UAE, salam.